Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Hakim. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di UIN Sunan Kalijaga. Saya juga guru sejarah kebudayaan Islam pada MI Negeri 6 Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran SKI. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdoa. Syakat. Bangun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran SKI. Tapi sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, Pak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini berangkat dan tidak berangkat. Jumlahnya ini kelas 4 A ya. Jumlahnya berapa semuanya? 26. Yang hari ini tidak berangkat? Yang? Sudah. Kok cuma Fian? Oh, Fian tidak berangkat. Azizah Ilman Nafi'an tidak berangkat. Izin ya atau sakit?
Betulin dulu. Halo. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang hijrah ke Thaif. Kenapa Nabi Muhammad harus hijrah ke Thaif? Kenapa? Karena ya umatnya Nabi Muhammad banyak yang disiksa di Mekah. Selain disiksa apa lagi? Boikot terus? Disiksa. Oleh siapa? Kaum kafir. Nah, Nabi ketika di Mekah, dakwah di Mekah ternyata banyak gangguan sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah ke Thaif. Nah, itu materi kita yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, kebetulan kita sekarang sudah di bulan Rajab. Terjadinya Isra dan Mi'raj itu di bulan Rajab, ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, terjadinya Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, terjadi peristiwa besar dalam agama Islam, terutama yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang pernah dengar? Pernah ikut rajaban nggak di musola? Satu pengajian Isra Mi'raj, ayo. Malam apa siang? Wis turu. Yakin? Kiai ini cerita apa? Kiai ini cerita apa? Cerita Isra? Ayo anak Kiai, kafe. Kiai ini pas lagi peringatan Rajaban Isra Mi'raj ceritanya apa? Tidur. Jajan. Tapi kamu dengerin nggak kan? Biasanya Isra Mi'raj itu speakernya gede banget, suaranya keras banget. Berarti kamu berangkat saja gitu. Siapa yang ikut Isra Mi'raj di masjid, ngacem? Ikut Isra Mi'raj di masjid, ngacem? Nggak apa yang aksan. Halo. Waktu kegiatan Rajaban Isra Mi'raj, kalian dengerin kiainya enggak? Cuma ikut aja. Main beli sangu. Main boleh? Oh, main boleh tulis. Nah, itulah kalian ya. Berangkat ke masjid dia dapat tulis nasib ilmunya dapat enggak? Ya dapat pahala ya, kamu percaya dapat pahala. Ilmunya dapat enggak? Lain kali kalau ada kegiatan Isra Mi'raj didengar. Orang kita ngerti Isra itu artinya apa? Ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Naik apa? Kalau naik onta ya nggak semalam. Naik laku. Ngaku ya nggak semalam. Naik langit. Sendal. Ayo. Yang bisa hebat apa? Naik buruk. Apa itu buruk? Kuda yang bisa tahu unicorn. Yang kuda ada sayapnya. Bukan kuda poni. Masa kuda poni? Memang kudanya adikmu. Teman-teman adik kakak anak TK, bonekanya di rumah kuda poni semua.
Siapa yang masih punya boneka udah poni di kasur? Hah? Awalnya masih ada tuh. Kelihatan. Kuda yang bersayap namanya burung itu terbang dengan kecepatan cahaya. Tahu kecepatan cahaya? Nggak tahu lah. Nih perhatikan langsung Pak Guru. Nah tuh cepet. Klik langsung nyampe. Kalau ini laser ini Pak Guru tembak sampai puskesmas Cipari dalam hitungan detik langsung nyampe nggak? Secepat itu. Coba kalau Pak Guru suruh adik dit lari dari sini langsung ke Cipari butuh berapa menit? Kayaknya banyak. Apa aja? Iya, nggak nyampe 10 menit. Pasti 5 jam. Ya, ada jauh. Kalau naik kuda jauh nggak? Butuh berapa menit kira-kira? 15. Kalau motor, kalau naik motor dari sini ke Mas. 10 menit. Gitu. Ya, jadi kecepatannya tetap lebih cepat cahaya malah cepat motor. Cahaya itu seperti kilat. Langsungnya. Nah, Nabi Muhammad, perhatikan, Nabi Muhammad dari Mekah kemudian naik buruk. Jadi waktu itu ceritanya Nabi Muhammad itu naik buruk, kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa dalam hitungan 6 menit. Karena Nabi Muhammad mampir-mampir dulu. Banyak kisah-kisah ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Yang mana kisah-kisah itu selalu dibawakan oleh para pak kiai ketika pengajian. Makanya perhatikan ketika kiai lagi ngisi pengajian, anak sing jare rambene sendiri, ya kan? Pernah dengar? Ada yang temennya mau naik kolam terus dilempar batu turun lagi ke kolam. Ya, sehingga mati. Itu di sisa kuburnya kayak gitu. Ada yang makan dagingnya temennya. Yova makan dagingnya kambing. Enggak, itu ada. Itu contohnya di mana? Kalau kamu ngomongin temen itu adalah peristiwa Isra. Pengen tahu nggak lebih lengkapnya bagaimana? Pengen tahu? Nah, akan Pak Guru bawakan dalam materi hari ini yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajarannya adalah jadi kita belajar materi Isra Mi'raj pada mata pelajaran SKI. Tujuannya supaya kalian itu bisa memahami apa sih peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kan jadi tahu, ya. Karena udah ikut pengajian tapi tidur, kalau nggak tidur malah lihat HP, kalau nggak lihat HP jajan. Ya, makanya Pak Guru bawa di pelajaran. Kalau ikut pelajaran kan nggak tidur. Ya, yang tidur itu nanti bahaya itu. Udah bahaya kan tidur? Bahaya, ya. Iya, apalagi kalau tidurnya ketahuan Pak Guru. Nah, nanti masuk buku perilaku. Ada pas pelajaran SKI males tidur terus. Wah, pas bagi rapor orang tuanya baca, aduh anakku saya. Sudah carikan supaya berangkat sekolah, malah di sekolah tidur, ngantuk. Enggak sih? Tepuk Coca-Cola. Jus. Nah, ini. Ikutin Pak Guru. 1. Tepuk Coca-Cola. Jus. Nah, gitu. Ya, semangat. Masa pelajaran ngantuk? Ya. Kalau ngantuk nanti tidak dapat ilmunya. Nah, sebelum belajar ada pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantiknya adalah hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi yang bermanfaat bagi kita di masa sekarang. Peristiwanya kan zaman dulu, Isra Mi'rajnya sudah berlalu.
Kapan Nabi hidup pada zaman berapa? Abad siji. 1 Hijri. Zaman 1 Hijriah lah. Zaman pertama Nabi Hijrah itu 1 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1440. 1440. Ayo berapa? Ya. 40. 45. Adik pinter diam-diam kan? Tahu dari mana dia? Adik kan sepuh Pak. Orang Pak. Dia di tanggalan. Orang. Hah? Dia di tanggalan. 1445. Berarti jarak kita dengan Nabi Muhammad sudah berapa tahun? 1445 tahun. Lama nggak? Dia bisa apa itu 100 tahun deh. 1400 berarti 14 Abad. 14 abad. Ya, jauh sekali. Lama sekali kan? 1440 lebih. Nah, peristiwa itu terjadi. Kemudian zaman sekarang sudah 1400 tahun lebih. Ada nggak manfaatnya kalau kita belajar peristiwa yang sudah lampau sekali? Ada. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian setelah itu nanti kalian akan memahami bahwa peristiwa yang luar biasa itu Isra Mi'raj itu merupakan pengalaman dari makna Tuhan kepada hal-hal yang gaib. Pak Guru pernah menyampaikan. Apa itu gaib? Sesuatu yang tidak ya, sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Ya kalau terlihat biasanya oleh apa? Kalau dilihat pakai apa? Lihatnya khawatir kayak ukur gue. Kalau kita lihat pakai apa? Mata. Sesuatu yang tidak bisa dilihat mata berarti gaib. Nah, setan. Coba Pak Guru tanya, kamu bisa lihat isi dalam lemari itu enggak? Bisa lihat enggak? Berarti setan lemari ini? Ya enggak. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu adalah hal-hal yang gaib. Jika Pak Guru pernah kasih tahu, kamu lihat tangan kamu saja. Ini tangan punya kita kan? Tangan punya kita kan? Iya. Kita punya tangan milik sendiri, bukan punya teman. Ini tangan punya kita. Tapi apa yang kita ketahui dari tangan kita? Cuma kulitnya saja. Di dalam ini Pak Guru nggak pernah lihat pakai mata kepala Pak Guru sendiri. Itu sama dengan kepercayaan atau iman. Ya, ada hal-hal yang perlu kita percayai, tidak perlu kita lihat secara langsung. Nah, termasuk Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang luar biasa dan merupakan hal-hal yang bersifat gaib. Ya, hal-hal yang bersifat gaib. Sehingga, nah, nanti Pak Guru ingin mengecek lagi asesmen dan ngetik. Ini akan Pak Guru bagi pertanyaan, kemudian kalian menjawab sesuai yang kalian sukai, kalian yakin. Ya, coba silakan dikeluarkan buku tulisnya dan pulpennya disiapkan. Langsung jawabannya saja. Atau Pak Guru mengajak praktek langsung. Nah, seperti kemarin pelajaran IPA, atau kelas. Ya, lebih suka yang mana? A, B, atau C? Silakan dijawab. Ya, ketika Pak Guru memberikan pelajaran, kamu lebih suka A, mendengarkan Pak Guru bercerita, atau yang B, lebih suka Pak Guru menggunakan video untuk menampilkan materi, atau yang C, lebih suka Pak Guru mengajak kalian untuk mempraktekkan atau keluar kelas. Nah, lebih suka yang mana? Mempraktekkan atau keluar kelas itu yang C. Yang B, lihat video. Yang A, Pak Guru bercerita. Ya, sudah. Kesukaannya masing-masing. Jangan nyontoh, nggak boleh nyontoh. Itu kan minatnya beda-beda. Dia nggak boleh nyontoh, jangan lihat temennya. Punya mau apa? Bercerita pun ikut-ikutan.
boleh ikut-ikutan. Ini kan asesmen diagnostik biar Pak Guru tahu kamu itu tipenya pendengar, pelihat, atau penggerak. Nah, pendengar itu auditory, pelihat itu visual, penggerak itu kinestetik. Sudah, kalau sudah Pak Guru cek. Nah, oke. B ya, berarti aku kinestetik, kamu visual. Nomor 4 jawabanmu apa? Yang Pak Guru tanya tadi, kamu lebih suka Pak Guru cerita, menayangkan video, atau diajak berpraktek luar kelas? Berarti kamu tipe visual. Kalau suka video, ditulis lebih suka video gitu ya. Nah, kamu suka apa? Auditory. Dua, Pak Guru ada yang suka bercerita sambil melihat video. Ya, berarti itu anaknya tipe kinestetik, tipe auditory juga visual. Boleh nggak kalau tipenya 2? Boleh nggak kalau tipenya 2? Boleh nggak? Ya boleh. Ya, boleh. Oke, selanjutnya berdasarkan asesmen tersebut kita bagi kelompoknya berdasarkan minatnya masing-masing yang sesuai. Siap? Ya, nanti kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ketuanya sudah Pak Guru tentukan. Nah, ini ketuanya Pak Guru peringkatkan berdasarkan kompetensi awalnya. Tahu dari mana kompetensi awalnya? Dari asesmennya sebelumnya tentang penilaian hijrah ketopik sudah keluar nilainya. Nah, dari laki-laki itu yang ini yang tertinggi Rafi dan Kafi. Ini materi hijrah ketopik menguasai. Kemudian dari perempuan Tiara dan Kai. Iya, sudah jadi ketua saja karena ini kompetensinya sudah bagus dalam materi tentang hijrah ke tauhid. Silakan bagi kelompoknya. Ayo. Sekarang setelah pembagian kelompok, kemudian Pak Guru akan memberikan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang Pak Guru sebut tadi. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram di mana? Di mana? Masjidil Aqsa-nya di tumben kok tahu sih. Kok tahu sih? Masjidil Haram ada di Masjidil Haram di mana kelompoknya Wafi? Mekah. Masjidil Aqsa di mana kelompoknya Zan? Palestina. Ini kenapa ada bintang-bintang? Kenapa ada bintang-bintang? Kenapa di gambar ini ada bintang-bintang? Coba. Kenapa di gambar ini ada bintang-bintang? Karena apa? Kayak gue gak tahu. Ya, mereka tahu kamu malu. Kenapa ada bintang-bintang? Kenapa ada bintang-bintang? Karena perjalanannya dilakukan pada malam. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian menurut adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh. Di langit ketujuh apa nama tempatnya? Ada yang tahu? Hah? Belum tahu? Oke, supaya tahu perhatikan video berikut ya. Kalian perhatikan videonya. Halo. Hai.
Siap ya, perhatikan video ya. Setiap kelompok memperhatikan video karena nanti akan ada pertanyaan setelah video. Yang mana pertanyaan itu harus diselesaikan oleh setiap kelompok dan kelompok terbaik satu dan kedua nanti akan Pak Guru. Ya, siap ya. Silakan. Apa itu Isra dan Mi'raj? Nah, ditulis di kertas. Ini adalah tugas kelompoknya. Kemudian yang kedua, apa kamu percaya Isra dan Mi'raj? Yang luar biasa itu, kamu percaya enggak? Ya, sebutkan alasannya secara singkat saja. Silakan. Kelompok pertama, Wafi dulu silakan. Depan. Kelompoknya Wafi. Apa pertanyaan pertamanya? Apa itu Isra Mi'raj? Jawaban kelompok satu apa? Gimana dia? Jawaban pertanyaan kedua. Apakah kamu mempercayai Isra dan Mi'raj? Ya. Kenapa? Alasannya? Karena bisa nabi kepercayaan. Jawabannya nanti Pak Guru beri jawabannya Pak Guru ya. Sekarang silakan kembali dulu. Tapi sebelum kembali jangan salah kaki. Bukan dengan salah, bukan dengan salah. Silakan. Oke, silakan. Jangan lari, jangan lari. Apa itu Isra dan Mi'raj? Silakan kelompok 2 jawab pertanyaan tersebut. Wah, ada tahunya juga. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada tanggal 27 Rajab. Lengkap dengan tahunnya ini. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah kalian mempercayai Isra dan Mi'raj? Mempercayai semuanya? Yakin? Alasannya? Karena mempercayai ajaran Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Setuju semuanya? Ada yang tidak setuju? Oke, berarti semua setuju ya? Ya, kalau begitu silakan ditutup dengan salam yang bagus izinnya Mas. Ya, ya, silakan. Apa itu Isra Mi'raj?
Muhammad yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Setuju enggak jawabannya? Ada kelompok yang tidak setuju dengan jawaban tersebut? Lanjut. Kalian mempercayai Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-1. Kalau nggak percaya berarti nggak percaya Al-Quran. Kalau nggak percaya Al-Quran berarti tidak memenuhi rukun iman yang keberapa itu pada kitab Allah. Rukun iman keberapa? Beriman kepada kitab-kitab. Tuh, ada yang setuju. Silakan. Tutup dengan salam. Selanjutnya kelompok keempat terakhir. Silakan. Keempat atau kelompok terakhir, Pak Guru tadi memberikan pertanyaan. Nah, setelah kalian lihat video, ini pertanyaan yang pertama. Apa itu Isra Mi'raj menurut kelompok 4? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7. Perjalanannya pertanyaan kedua. Apakah kalian mempercayai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut? Percaya? Alasannya apa? Tersebut ada sampai sekarang. Hah? Karena cerita tersebut masih ada sampai sekarang, jadi percaya saja. Coba. Assalamualaikum. Halo. Halo. Mana semangatmu? Oke, berarti masih semangat. Kan? Ya? Ini konfirmasi kita dulu hari ini. Ini jawabannya. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singkat saja, semuanya betul. Semuanya betul sampai sini. Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa hingga langit 7 di Sidratul Muntaha. Semuanya juga betul. Semuanya betul. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 semuanya betul. Nah, kalau dinilai ya 100 semua. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua. Sikapku. Nah, ini sikap penerapannya. Bagaimana kalian mensikapi peristiwa Isra Mi'raj? Mempercayai peristiwa Isra Mi'raj dengan sepenuh hati tanpa keraguan sama sekali. Alasannya pertama, karena termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Gusti Allah sudah pasti. Pastinya itu nggak cuma sekali, pasti sangat jelas sekali kebenaran. Halo. Kalau sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran sudah pasti jelas sekali kebenaran. Ya. Nah.
Jangan maju di situ aja. Nanti Pak Guru yang kita akhiri sampai sini.